Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dari Banyuwangi Selatan, bagian barat. Ya. Alamat tepatnya Desa Sukorjo, Kecamatan Bangurjo. Pertanyaan yang pertama, dalam brosur awal-awal tadi menerangkan tentang duduk at-tahiyat, telapak tangannya ada yang ditaruh di paha dan ada yang ditaruh di lutut. Itu apakah berarti boleh di paha, boleh di lutut, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, ketika ada orang yang sakit, ia junub, maka boleh diganti dengan tayamum. Bila sudah sembuh dari sakitnya, apakah juga masih berkewajiban untuk mandi junub, Ustaz? Apa yang kedua tadi apa? Kamu tanyakan? Apabila sudah sembuh dari sakitnya, Ya. apakah masih berkewajiban untuk mandi wajib, Ustaz? Yang selanjutnya, kita dilarang melakukan bid'ah dalam ibadah. Akan tetapi boleh melakukan bid'ah dalam urusan dunia. Yang kami tanyakan, apa yang dimaksud dengan ibadah, Ustaz? Maksudnya kriteria-kriteria ibadah itu seperti apa? Apakah peringatan-peringatan juga termasuk ibadah? Misalkan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan lain sebagainya, termasuk kematian-kematian itu apakah juga termasuk ibadah? Pertanyaan yang terakhir, apakah musik itu mubah apa haram, Ustaz? Karena ada beberapa orang yang mengatakan haram, itu katanya berdasarkan hadis-hadis yang isinya kalau tidak salah akan datang suatu zaman yang akan menghalalkan khamr dan musik. Dan dalam Al-Quran katanya juga, dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, itu dasarnya yang mengharamkan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca hadis yang pertama tadi ya. Brosur yang pertama tadi. Brosur halaman pertama. An Amir bin Abdullah bin Zubairi an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa du'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bi isba'ihi as-sabbabati wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Rawahu Muslim. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya pada pahanya yang kiri. Duduk at-tahiyat, tangan kanannya diletakkan pada paha kanan, tangan kirinya diletakkan pada paha kiri. Itu ketika duduk membaca tahiyat itu. Terus beliau berisyarat dengan jari telunjuk dengan menghubungkan ibu jari dengan jari tengah dan meletakkan tapak tangannya yang kiri pada lututnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, meletakkan tangannya yang kiri. Tapak tangannya. Tapak tangannya, bukan tangannya ya. Beliau meletakkan tangannya yang kanan pada paha yang kanan, meletakkan tangannya yang kiri pada paha yang kiri. Kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuk dengan menghubungkan ibu jari dengan jari tengah
dan meletakkan tapak tangannya ada lututnya. Meletakkan tangan tadi di sini diletakkan di paha kiri. Ini diletakkan paha yang kanan. Nah, ketika mengisyaratkan telunjuk tadi, ini kan hujannya ketemu dengan jari tengahnya, menjulurkan ujung jari telunjuknya ini. Nah, tangan kirinya, tangannya diletakkan pada lututnya, bukan pada pahanya, diletakkan pada lututnya. Tangannya saja, ya, telapak tangannya diletakkan pada lututnya. Ya, otomatis kalau tangannya itu diletak di lutut, kalau ini masih diletakkan tangan pahanya ini masih diletak di pahanya. Artinya tangan ini tangannya ya, EP-nya itu memegang lututnya. Megang lututnya. Itu boleh gitu. Jadi memegang lututnya ya. Kalau ini sambil diletakkan di pahanya boleh. Nah, ini tangannya memegang pada lututnya. Lututnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika sakit tayamum. Lah setelah sehat apa harus mandi? Ya. Harus mandi apa enggak? Mandi. Ketika sakit tadi mau sholat tayamum. Dah. Lah setelah sehat mau sholat, ya, kalau hadas besar ya harus mandi. Kalau mau sholat tetapi tidak hadas besar, ya tidak perlu mandi. Kalau hadas kecil, wudu. Ya, kalau tidak hadas kecil maupun tidak hadas besar, ya tidak usah wudu, tidak usah mandi. Ya, karena sudah bersih dari hadas tadi. Jadi kalau ketika sakit mau mandi, kebetulan hadas besar, mestinya mandi, tapi sakit boleh tayamum. Dan setelah sehat, sholat yang dikerjakan dengan tayamum tadi apa harus diulangi dengan mandi? Diulangi apa enggak? Tidak. Ya setelah sehat saja, nanti mau sholat berikutnya, karena saya sudah sehat, ya, bukan mandi yang untuk tadi sudah, ya, sudah sah, habis sudah. Karena tadi hadas besar, sudah pakai tayamum, sudah pakai sholat, sudah sah. Nah, sekarang saya sudah sehat. Tadi misalnya subuh masih sakit, waktu duhur sudah sehat, sudah sehat. Tapi tidak berhadas besar, ya tidak usah mandi. Ya, kalau batal ya tidak usah mandi, tetapi apa? Wudu, karena akan sholat itu wajib wudu atau mandi. Wajib wudu kalau hadas kecil, wajib mandi kalau hadas besar. Maka ketika subuh tadi saya sakit mau mandi tidak berani tayamum. Dan setelah waktu duhur sudah sehat, mau sholat, ya tidak usah mandi kalau memang mandinya hadas besarnya tadi sudah tayamum, sudah bersih. Ya. Nah, sekarang mau sholat, saya berhadas kecil, tidak usah mandi, tapi cukup dengan wudu. Gitu. Dan orang kok wes yang sudah hadas besar sudah tayamum tadi sudah bersih sudah. Tidak perlu istilah, tidak perlu di Arab tanu terus dibilasi, tidak mandi lagi karena sudah tidak hadas besar kok tidak usah mandi. Ya. Apa lagi? Tentang bid'ah ibadah, Ustaz. Apakah termasuk bid'ah peringatan? Bukan. Ibadah itu, ya, yang dimaksud ibadah itu bentuk-bentuk ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan, misalnya sholat, doa, dan sebagainya itulah. Lah kalau peringatan-peringatan itu bukan ibadah. Zaman Nabi malah nggak ada itu. Peringatan Maulud Nabi itu bukan ibadah. Ya, peringatan Isra Mi'raj itu bukan ibadah. Ya,
Maka di dalam Islam itu yang dikatakan hari besar itu berapa? 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat Jum'ah. Lainnya itu tidak. Lah kalau Idul Isra Mi'raj, Nuzulul Quran itu bukan hari besar dalam Islam, itu tetapi hari yang dibesarkan oleh orang Islam. Hari buruh, hari yang dibesarkan oleh rakyat Indonesia. Hari buruh. Hari Sumpah Pemuda itu hari yang dibesarkan oleh bangsa Indonesia. Ada lagi hari apa? Banyak yang dibesar-besarkan itu hari apa? Hari apa? Ada hari Kartini, ada hari Ibu ya ada. Nah hari Bapak nggak ada. Hari Ibu ada. Nah itu bukan, itu urusan duniawiyah. Apa bid'ah? Ya, bid'ah itu, tetapi bukan bid'ah yang dilarang. Yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Ya, urusan ibadah. Kalau bukan ibadah diberi kebebasan kamu selama tidak ada larangannya. Nah, kecuali kalau kamu mengadakan Maulid Nabi, ya, ben selamat terus diadakan upacara menyembelih binatang, ditungani dan ben selamat. Nah, seolah penyembeliannya itu marahi selamat. Nah, itu termasuk nusuk. Ya. Tidak termasuk ibadah, tapi termasuk innamal khamru wal maisru wal ansab, itu termasuk ansab. Ya, menyembelih binatang untuk selamatan. Itu ansab. Kalau menyembelih binatang untuk dimakan, tidak ada cara apa-apa, boleh saja. Ya, makan. Kemudian kamu ngitan ke anak, barang anak dihitan dibilake pitik gen golawuh mangane gen okeh, boleh ndak itu? Boleh. Ya. Biasanya maunya sego gudang wah. Barang kita hitanke gen mangane entek okeh dileke pitik gen. Lah nek dileke pitik dadak ditungane sik teloke Pak Kaum ben slamet, ben lekas mari sing hitan tadi lah itu ndak boleh. Ndak ada aturan. Sing dibelah pitik iku lekas mari. Hitane iki hubungane apa? Ya malah lekas mati pitike dibelah itu. Ya. Oh, yang tidak boleh itu kalau nyembelih hewan tujuannya untuk selamatan, seolah-olah menjadi selamat karena menyembelih hewan tadi. Indonesia banyak itu mau kas tandur ya nyembelih pitik, mau ngobong boto menyembelih ayam, ben botone mateng kabeh, ya belah ke ayam ditungani selamatan. Mau ngetik omah juga begitu, neng dhuwur kono nggon penuhune kairak pari karo degan, ya. Terus apa lagi gitu ya, terus dibelah ke apa, nah mau duduk sumur juga begitu, ya. Diawali, pertama kali golek wong sing tua banget, kon duduk ke sumur, lah, ben marai lancar banyune, nah, yang begitu-begitu itu yang enggak termasuk itu masuk ibadah. Kalau sekedar peringatan-peringatan tidak ibadah. Peringatan 17 Agustus boleh enggak? Boleh, perlu diperingati itu. 17 Agustus hari kemerdekaan. Kalau tidak diperingati anak-anak muda itu tidak ngerti. Tidak ngerti. Hari kemerdekaan Indonesia itu betul-betul ditumpuh dengan bercucuran darah. Ya. Dengan mandi keringat, berlumuran darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maka dieling-eling, merdeka itu bukan hadiah bangsa kita, itu perjuangan. Mulai dieling-eling jangan dilupakan. Nah setelah merdeka jangan diisi untuk hura-hura, diisi yang baik, yang positif. Karena dulu dijajah orang asing sehingga tidak bebas mengatur negeri kita ini, atau harta kekayaan kita dikeruk dibawa negeri penjajah sana. Nah, sekarang kita merdeka, kita bangun sendiri negeri ini, kita openi sendiri, kita isi dengan hal-hal yang baik. Coba bareng merdeka malah gue mabuk-mabuk, ya, gue pergaulan bebas karena hari merdeka ini bebas. Apa-apa entuk, keliru kalau
Merdeka itu apa-apa itu enggak betul itu. Ya, artinya diisi dengan kemerdekaan ini dengan hal yang positif untuk membangun. Kalau dulu dijajah oleh orang asing itu negeri kita dirusak ekonominya, dirusak barang tambangnya, dirusak segalanya, sekarang diperbaiki. Nah, menjadi khalifah di bumi itu hanya untuk mengatur, bukan merusak. Itu boleh. Maka peringatan 17 Agustus dibacakan sejarah boleh juga itu. Sejarah kemerdekaan itu biar tahu. Rakyat-rakyat kecil yang lahirnya sudah orang-orang baru ini tidak ngerti merdeka itu biar orang ngerti dibacakan itu kemerdekaan itu boleh begitu. Nah itu bukan termasuk ibadah. Kamu peringatan itu ya tidak dapat pahala, tidak diperingati ya tidak dosa gitu loh. Apalagi tadi musik tadi Ustaz, apakah mubah? Musik mubah. Ya, yang menggunakan katanya musik haram itu bukan musiknya yang haram, ya. Kalau musik asalnya mubah. Lah katus musik untuk mengiringi orang-orang telanjang jungketan pentalita di atas panggung yang haram apanya? Bukan musiknya, ya. Yang pentalitan telanjang di atas panggung ditonton wong itu yang haram. Lah terus musiknya membantu itu, meramaikan itulah jadi haram karena membantu kemungkaran. Dan Allah perintahkan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ben gayeng terus ditabui musik. Nah, kalau musik yang untuk itu yang haram. Karena mestinya kamu jauhi kok malah kamu iringi dengan begitu. Nah, kalau musiknya sendiri mubah. Zaman Nabi itu ya ada musik, hanya musiknya belum seperti sekarang. Ya, zaman Nabi itu malah dianjurkan kalau walimahan jangan diam-diam supaya mengadakan rame-rame walaupun sekedar memukul kendang. Kendang itu musik bukan? Musik. Kalau nenek acara walimahan jangan nikah kok acara meneng-menengan malah keluargane rane sing ngerti. Rame ke nubuh kendang gitu kan orang do ngerti. Wah ini apa iki? Wah, bae nek wong dadi mantan lagi lah. Aja malah meneng-meneng. Jadi yang rame-rame dulu dagangan datang itu pun nutuk kendang, nutuk tambur kalau sekarang ya. Wah, maka datang. Nah, sehingga dagangan datang itu orang yang sedang sholat di masjid pun krungu. Nah, waktu itu ketika dagangan datang nambul nutui musik tadi, Nabi sedang khutbah tinggal melayu, ngoyak dagangan tadi, ya. Nah itulah terus turun ayat itu, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fasawila dzikra wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Jadi nek wis rampung baru kamu lebaran di muka bumi mencari lagi, ya, mencari karunia Allah. Boleh meneruskan dagangnya, boleh. Jangan sedang itu Nabi sedang khutbah, kamu dengarkan terus kamu lari tinggal sampai Nabi dikatakan wataraku qaima, meninggalkan kamu berdiri seorang diri. Tadi Nabi khutbah tinggal jamaah Melayu ngoyak dagangan tadi. Nabi berdiri seorang diri sambil khutbah. Nah, ning makmume do melayu. Nah, terus diturunkan ayat itu larangan. Kalau sedang sholat Jumat, ya, sedang dengarkan khutbah, ya sudah, dagangan biar datang, tapi jangan kamu lari. Nanti sesudah selesai sholat, baru kamu boleh bertebaran lagi di muka bumi mencari karunia Allah. Oh ya, dagangan tadi boleh. Pakai musik. Jadi musik itu asalnya mubah. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan yang dimaksud tadi, kalau musik diiringi untuk hal-hal yang maksiat, ya, sebenarnya yang haram maksiatnya itu, tapi musiknya karena ngombyongi berarti menyetujui, membantu, ya. Jadi kalau kamu maksiat, cegah dengan tanganmu, tidak ada cegah dengan tangan, tidak mampu dengan lesan dinasihati, tidak dengan lesan, tidak mampu juga tinggal pergi. Kalau kok malah morong ngiringi dan gayeng ya, nah itu berarti kamu membantu kemungkaran.
Jadi supaya dibedakan, jangan musiknya boleh, kamu main musik sendiri sambil renggang-renggang gitaran main sendiri boleh.